Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abang Magnet. Nah, kali ini kita akan membahas tentang masih berkaitan dengan video atau dua video sebelumnya tentang listrik dinamis. Nah, tapi di sini rangkaiannya agak sedikit berbeda. Yang pertama, kita akan mencari arus. Di sini besarnya arus. Ada 3 arus ya, di sini, sama di sini. Nah, oke. Masih sama kayak kemarin, pakai hukum Kirchhoff 1, arus masuk sama dengan arus keluar, dan hukum Kirchhoff 2, sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Yang pertama kita lakukan, kalau untuk ada rangkaian seperti ini, kita kan nggak tahu ya arah arusnya itu kemana kita nggak tahu. Nah, makanya kita tentuin syaratnya arus ada, arus masuk, dan arus keluar. Jadi ada arus masuk sama dengan arus keluar. Contoh, ke sini ini kan arus masuk, ini arus keluar 1, dan saya bikin arus masuk lagi. Berarti di sini ada I1, di sini ada I2, di sini ada I3. Nah, intinya kalau kita tahu, kalau misalkan kita hitung secara rumus, jadi kalau misalkan kita tahu salah satu sumber arus yang kan ada I1, I2, I3, nah salah satu yang kita tahu, nanti kita bisa tahu semuanya. Nah, jadi kita fokusin ke salah satu aja. Oke. Nah, habis itu kita tentuin loopnya. Loopnya itu bebas teman-teman, bisa ke sini ya, bisa ke sini, asal dia itu dia itu berlawanan. Misal saya buat loopnya ke sini, terus saya buat lagi ke sini. Nah, harus berlawanan. Bagaimana kalau lawannya misalkan ke sini, atau dia tuh ke sini gitu. Misal ya, saya buat ke sini. Misalkan tadi kalau arah loopnya misal di sini ada rangkaian ya, saya buat kotak. Misalnya rangkaian. Nah, saya buat kayak gini. Bisa-bisa aja gitu teman-teman, bisa-bisa aja, terserah teman-teman. Atau kalau misalkan kayak gini, nah kayak gini tuh nggak boleh teman-teman, karena ini tidak berlawanan atau tidak cermin gitu. Kalau misalkan cermin dideketin gini kan dia jadi kayak berlawanan gitu kan ya. Kalau misalkan kita ini, misal tangan saya ini cermin, nah dia itu kan kayak gini posisinya kan, tidak seperti ini. Nah, maksud saya seperti itu. Ini nggak boleh, bolehnya kayak gini dan kayak gini untuk rangkaian yang seperti ini. Nah, kita lanjut aja, langsung aplikasi ke hukum Kirchhoff 2. Saya tulis dulu, sigma ditambah sigma. Nah, habis itu kita masukin, jangan lupa ini plus, ini minus, ini plus, ini minus. Cukup mudah bedain sumber tegangan mana yang positif negatif, itu cukup mudah. Positif itu yang lebih panjang, negatif itu yang lebih kecil. Positif yang lebih panjang, negatif yang lebih kecil. Kita langsung aja. Ini masuknya kan dia gini ya teman-teman. Nah, dia masuknya ke plus dulu. Si loopnya kan masuknya ke plus dulu, berarti 10-nya ini loop yang pertama. Saya bedain, ini loop A, ini loop B. Jadi di sini loop A dulu. Jadi 10 ditambah ya. Belum. 10 kita ke sini set, masuk ke I2. I2 di sini ada 5 ohm, berarti positif. Karena apa? Karena di sini arah arusnya yang kita buat sebelumnya, sorry teman-teman gak kelihatan ya. Jadi arah arus yang kita buat sebelumnya, dia tuh sejajar kan ke sini ya. Ini kan arah loopnya. Nah, di sini arah loopnya ke sini. Arah
arah arusnya juga ke sini gitu. Berarti dia positif. Nah, di sini tinggal dikaliin I2 dikali 5. Berarti 5 I2 gitu ya teman-teman. Nah, ini loopnya masih jalan nih ke sini terus masuk ke I1. Nah, tapi di sini dia berlawanan dengan arah arus yang kita buat tadi. Berarti negatif kan berlawanan nih. Negatif I1 dikali 3, jangan lupa, berarti 3 I1. Saya ulangin ya. Ini kan loop muter masuk ke positif si sumber tegangan. Terus ke sini masuk ke I2, tapi di sini ada 5 ohm, berarti I2 5 I2. Nah, di sini ada arah arus. Arah arusnya sesuai dengan arah loop, berarti positif I2. Masuk ke sini, terus ke sini dia pengen ke belok kiri, tapi berlawanan dengan arah arus. Berarti di sini dikurang I1 dikali 3, berarti 3 I1 dikurang atau minus 3 I1. Jangan lupa sama dengan 0. Yang B-nya dia masuk di sumber tegangannya dia minus, berarti dikurang atau minus 25 gitu ya. Dia masuk ke 5 ohm, di sini ada I2 tapi dia sesuai dengan arusnya, berarti berarti dia positif 5 I2. Udah sampai sini, terus dia ke sini, dia searah juga dengan arah arus I3, berarti positif I3 dikali 4, berarti 4 I3 ditambah 4 I3 sama dengan 0 gitu ya teman-teman. Nah, ini kita cari dulu. Karena yang sering keluar di sini I2, kita pakainya I2 aja. Gitu ya teman-teman. Berarti di sini ini I1 ya teman-teman. Berarti di sini 10 ditambah 5 I2. Kita pakai 5 I2-nya, berarti 5 I2-nya tetap di posisinya. Yang kita ubah si 3 I1-nya. Berarti di sini minus, kita pindahin ke sebelah ruas kanan, jadi positif 3 I1. Jadi kan ada 3 di sini, kita pindahin ke ruas kiri. Jadi 10 ditambah 5 I2 dibagi 3 sama dengan I1. Berarti I1-nya sudah ketemu sekian. Kita lanjut ke loop yang B. Nah, lagi-lagi di sini 5 I2-nya atau I2-nya tetap di posisinya. Itu minus 25 ditambah 5 I2. Yang yang I3-nya ini 4 I3. Kita pindahin ke sebelah kanan, berarti minus 4 I3. Minus 4-nya kita taruh di ruas sebelah kiri. Berarti minus 25 ditambah 5 I2 sama dengan I3, ini jangan lupa dibagi minus 4. Nah, kalau ada seperti ini, berarti kita nulisnya itu kayak gini teman-teman. Kita dalam kurung minus per 4. 4-nya jadi minusnya kita taruh sini. Jadi minus 25 ditambah 5 I2 sama dengan I3. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, tinggal kita lihat, kita masukkan ke ke aplikasi hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 itu kan I masuk sama dengan I keluar, berarti kita cari I masuknya. I masuknya adalah I1 ditambah I masuknya I2 dikurang I keluarnya I3 sama dengan 0. Nah, ini kita pakai aplikasi hukum Kirchhoff 1 ke sini yang loopnya sudah kita dapatkan, atau analisis loop yang kita sudah dapatkan. Jadi kita aplikasiin I1 ditambah I2
dikurang I3 sama dengan 0. I1 nya tadi 10 ditambah 5 I2 dibagi 3. Habis itu kita tambahkan I2 nya dikurang I3. I3 nya yaitu kita masukin aja, ini jangan pedulikan dulu plus minusnya, ini tetap kita tulis dulu. Jangan buru-buru diganti, nanti takut salah. Santuy aja, santai. Jadi plus minusnya jangan dimasukin dulu. Kita sabar aja dulu. Kita hitung satu-satu nanti. Nah, dapat kayak gini ya. Sama dengan 0 ini. Kalau kita kali 12 bisa ini. Karena kelipatan 3 sama 4. Jadi caranya itu 12 dikali 3. 12 dikali 3. 12 dibagi 3. 4 ya. 4 kali 10, 40. 40. 4 dikali 5. Ingat ya, 12 dibagi 3. 4. 4 dikali 5. 20. 20 I2. 12 dikali I2 berarti 12 I2 minus 12 dibagi 4 3. 3 kali berarti minus 75 ditambah 12 dibagi 4 3. 3 dikali 5 15 berarti 15 I2 sama dengan 0. Nah, ini kita cari hasilnya 40. Atau kita inin dulu, 40 ditambah 20. Kita ini soalnya ada plus, ada minus-minusnya. Nah, ini plus jadi minus gini ya. Oke, nanti saya tulis 2 kali berarti. Nah, ini jadinya minus ya teman-teman ya. Jadi 40 ditambah 20 I2, 12 I2 dikurang 75 ditambah 15 I2 sama dengan 0. Sengaja saya tulis 2 kali supaya lebih jelas. Nah, ini saya pindah ke sini. Saya pindah ya ke sini ya. Saya tulis lagi 40 tambah 20 ditambah 12 I2 kurang 75 ditambah 15 I2 sama dengan 0. Jadi untuk I2 nya kita taruh sebelah kiri nih karena udah positif semua, enak. Nah, untuk yang angka nggak ada I2 nya kita taruh sebelah kanan. Jadi 20 I2 ditambah 12 I2 ditambah 15 I2 sama dengan minus 75, kita taruh sebelah kanan jadi positif. 40 di sini positif, kita taruh sebelah kanan jadi negatif. 20 tambah 12 32, 32 ditambah 15 jadi 47. 75 kurang 40 35. I2 dibagi 35 dibagi 47 hasilnya adalah 0,744, tapi kita pakainya I2 sama dengan 0,74 ampere. Kayaknya saya harus buat part 4-nya untuk menjelaskan kembali tentang listrik dinamis ini. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya kasih kesempatan untuk teman-teman untuk screenshot. Sebentar ya, saya ke atasin dulu. Nah,
Nah, ini teman-teman bisa screenshot, saya jelasin dulu. Nah, supaya buat belajar di rumah. Oke, teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan saya ada yang salah, mohon dikoreksi di komentar ya teman-teman. Soalnya di sini kita sama-sama belajar. Terima kasih ya teman-teman.